Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bertemu kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia kelas 12 pada pertemuan yang kelima. Materinya masih yang minggu kemarin, yaitu peran Indonesia dalam perdamaian dunia kalau sekarang melalui gerakan non-blok. Ya, gerakan non-blok, non itu tidak blok, tidak mengikuti salah satu blok. Nah, gerakan non-blok itu didirikan tanggal 1 September 1961 bertepatan dengan KTT pertamanya di Yugoslavia, atau dalam bahasa Inggrisnya gerakan non-blok itu non-aligned movement, gerakan non-blok. Apa latar belakangnya? Apa sih yang melatar belakangi negara-negara itu membentuk gerakan non-blok? Gerakan non-blok. Nah, itu namanya juga gerakan non-blok, tidak mengikuti salah satu blok. Jadi apa latar belakangnya? Ini hampir sama dengan KAA. Jadi kenapa mereka membuat satu grup gerakan, membuat organisasi baru? Ya karena perang dingin. Apa itu perang dingin? Yaitu perang antara blok barat dan blok timur. Ini yang disebut blok itu. Jadi ada dua blok. Ada blok barat yang diketuai Amerika dan blok timur yang diketuai Uni Soviet. Nah, kedua blok ini sering berebut pengaruh. Berebut pengaruh siapa? Berebut pengaruh negara-negara lain, terutama negara-negara Asia Afrika lah. Di Eropa juga sama. Itu saling berebut pengaruh. Nah, ada negara-negara yang tidak ingin terjebak dalam perang pengaruh antara blok barat dan blok timur, antara Amerika dan Uni Soviet. Nah, negara-negara yang tidak mengikuti salah satu blok itu tergabung dalam gerakan non-blok. Jadi ini latar belakangnya hampir sama dengan KA. Ini latar belakangnya. Terus, siapa saja sih negara pelopor pendiri gerakan non-blok? Indonesia termasuk. Nah, Indonesia itu disponsori oleh Insinyur Soekarno. Ya, Soekarno langsung presidennya, ini kan tingkatannya presiden, kepala negara. Indonesia itu Soekarno, Mesir itu Gamal Abdul Nasser, Yugoslavia itu Joseph Broz Tito, ini presidennya. India Pandit Jawaharlal Nehru, Ghana itu Kwame Nkrumah. Nah, ini negara-negara pelopornya, 5 negara pelopor gerakan non-blok. Ini yang mempeloporinya, ini panitianya lah. Nanti mereka yang mengajak negara-negara lain membuat blok baru, yaitu gerakan non-blok yang tidak memihak blok barat maupun blok timur. Kalau Indonesia dasarnya apa? Ya dasarnya politik luar negeri Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar, yaitu bebas, aktif. Bebas artinya tidak memihak dan aktif turut serta dalam perdamaian dunia. Nah ini Kwame Nkrumah, ini Joseph Broz Tito, ini Jawaharlal Nehru, ini Gamal Abdul Nasser, dan ini Presiden Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Nah, ini gerakan non-blok. Apa sih tujuan gerakan non-blok itu? Tujuannya yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Terus mengusahakan tercapainya pelucutan senjata, karena itu berlomba-lomba negara-negara blok barat, blok timur itu berlomba-lomba. Kalau Amerika, ya blok barat, Amerika blok timur buat nuklir, senjata nuklir ini buat gitu. Ini apa banyak-banyak saling berlomba. Nanti kalau perang yang korban semua negara. Nah, supaya dilucuti lah. Jangan saling mengumpulkan senjata. Mengusahakan agar PBB berfungsi efektif, karena ingat PBB itu dibuat oleh negara pemenang Perang Dunia II. Yang perang dingin itu adalah negara-negara pemenang perang. Ini para siapa pemenang perang, ini eleh kayak Jerman, Jepang itu kayak ikut-ikutan. Jadi PBB-nya tidak berfungsi ketika berhadapan dengan pendirinya, yaitu pemenang Perang Dunia II. Mengusahakan terwujudnya tata ekonomi baru, mengusahakan kerjasama segala bidang. Nanti itu ketika tahun 90-an itu berubah, non-bloknya itu hilang, Uni Sovietnya runtuh, jadi nggak ada blok lagi Amerika, dunia itu dikuasai oleh satu blok Barat, blok Amerika. Jadi si gerakan non-blok itu berubah, hubungannya jadi bukan lagi menghadapi blok barat blok timur, tapi jadi berubah jadi hubungan utara selatan, negara maju dan negara berkembang saling kerjasama. Apa peran Indonesia sih dalam gerakan non blok? Ya salah satu negara penggagas GNB ini. Indonesia itu selalu jadi pelopor ya. Jadi kamu juga harus jadi pelopor. Salah satu negara yang pengundang dalam KTT pertama. Jadi Indonesia yang mengajakkan, jadi banyak yang hadir. Indonesia dihargai itu dulu. Menjadi ketua dan penyelenggara KTT GNB yang ke-10 di Jakarta. Ya, menyelenggarakan juga KTT ke-10. Nah, ini KTT ini. Nah, Indonesia yang ke-10. Pertama di Yugoslavia, makanya lahirnya 1 September.
Terus ya demikian. Nanti kalau ada yang ditanya, oh ini lupa. Ini negara-negaranya nih yang berwarna biru itu negara-negaranya biru tua. Kalau biru biru muda itu peninjau kalau nggak salah. Banyak itu negara-negaranya. Indonesia yang ini. Banyak negara-negaranya gerakan non-blok itu. Cuma ya kalau menghadapi blok barat mah ya kekuatannya ya ini karena blok barat itu negara-negara maju. Sampai di sini kalau ada yang tanyakan sampaikan di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.